guru hebat. Semangat pagi. Pagi. Bahagiakah hari ini? Bahagia. Sudah tercukupi kebutuhan hidupnya? Sudah. Ya. Terima kasih telah memenuhi undangan saya dalam rangka aksi nyata dari modul 1.4. Maka kita mulai acara hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilakan. Berdoa tiada selesai. Kita saksikan bersama dengan video. Diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, karena materi saya cukup panjang, sekitar 1.500 topik. Jadi kita harus bahagia Bapak Ibu ya, harus bahagia karena saat kita agar hidup lebih lama harus bahagia. Sebelum masuk ke materi lebih lanjut, saya punya ice breaking tapi sifatnya ringan dan sangat ringan. Tebak-tebakan gitu, untuk mencerna apa yang telah kita masukkan tadi. Saya punya cerita. Pak Aris itu seorang saudagar satwa pada zamannya. Beliau punya pesawat helikopter pribadi membawa 1.000 burung unta. 1.000 burung unta kan besar sekali burung unta itu. Nah, ada salah satu burung itu jatuh. Berarti tinggal berapa yang ada di pesawat Pak Aris? 1.000 burung jatuh satu, tinggal harusnya 999. Betul, karena di sini ada guru matematika mesti jawabannya 999. Nah terus di bawah sana, di buminya itu ada nenek sur. Nenek sur itu tinggal sebatang kara karena kakek sur sudah berpulang ke rahmat Allah. Beliaunya punya kulkas jumbo, ingin memasukkan jerapah ke dalam kulkas. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Isinya dikeluarkan dulu baru dimasukkan. Cerdas Petra, berarti isinya dikeluarkan, jerapahnya dimasukkan. Terus bagaimana caranya kalau nenek sur ingin memasukkan gajah ke dalamnya? Jerapahnya dikeluarkan, gajah dimasukkan. Cerdas sekali, terima kasih. Berarti sama semangat pagi masih ya. Nah, terus di hari itu juga si Raja Hutan ada acara ulang tahun dirinya, mengundang seluruh binatang yang ada di hutan itu. Akan tetapi ada si kancil takut nyebrang ke sungai karena ada buayanya. Itu solusinya bagaimana biar nyebrang tanpa celaka? Apa ya? Si Raja Hutan undang semua binatang di hutan. Kancil takut nyebrang sungai yang ada buayanya. Karena apa? Hobinya makan kancil. Itu bagaimana solusinya agar kancilnya tidak dimakan? Nyebrang saja. Nyebrang saja karena Pak Aris bagaimana? Karena buaya sudah Oh iya, berangkat. cerdas. Alhamdulillah Buayanya jelas sudah ya. nyebrang dulu ya? Buayanya sudah datang ke tempat pesta, ya nyebrang saja. Oh iya. Nah terus karena busur, nenek sur ya tadi ya, Nenek sur. itu tidak bahagia lagi kangen dengan kakek sur, busur itu meninggal. Itu kenapa kira-kira? Takdir. Takdir. Terus apa lagi? Dimakan buaya. Dimakan buaya. Terus apa? Pak Sol, kenapa nenek sur kok meninggal? Takdir, dimakan buaya. Terus Ketiban gajah. tiba-tiba Ketiban burung unta. nah burungnya Jatuh Pak, kartu. Pak Aris ya, berarti nenek sur meninggal karena kejatuhan burungnya Pak Aris. Terima kasih ya. Itu untuk sekilas saja. Kita lanjutkan ke materi. Nah, kita harus hadir sepenuhnya mindfulness. Artinya
Artinya apa? Kita meninggalkan pikiran yang tidak diperlukan untuk hadir sepenuhnya di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan beberapa saat kemudian. Topik kita hari ini ada 6, tapi kita akan melewati dengan cepat karena kita terus bergerak dengan cepat. Saya suka kecepatan. Topik pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin berarti tertib tentang kebaikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang bisa diterima oleh semua alam, baik alam kasar maupun alam halus, misalnya seperti itu. Di negara kita maupun di negara orang lain itu nilai-nilai kebajikan artinya itu simple, bisa diterima oleh semua suku bangsa, agama, ras, aliran kepercayaan dan sebagainya. Teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Motivasi itu dari intrinsik dan ekstrinsik, itu kategorinya di situ keywordnya. Hukuman dan penghargaan itu tergantung penerapan kita nanti. Hukuman cenderung ke hal negatif, tapi kalau penghargaan itu sebenarnya juga mengandung hukuman, karena kadang penghargaan yang berlebihan menyakiti hati seseorang, itu seperti itu. Restitusi adalah mengembalikan ke bentuk atau kejadian sebelum terjadi suatu peristiwa. Misalnya anak datang terlambat dimarah-marah, dia terluka hatinya. Dengan menggunakan restitusi kita menjaga hatinya agar tidak terlalu jauh terluka di dalamnya. Keyakinan kelas, keyakinan itu artinya sesuatu yang diyakini. Dalam hal ini artinya apa? Keyakinan kelas itu misalnya tidak pakai helm. Kalau motivasinya belum timbul, berarti sekilas hanya menghindari sanksi, kan seperti itu. Kalau sudah yakin berarti sudah masuknya ke arah kebutuhan. Nah, sesuai tadi yang kita ceritakan pas bersama, rangkaian cerita di depan tadi, itu artinya mengandung suatu unsur kesatuan. Ternyata cerita yang tadi kita bahas itu saling berkaitan. Nah, topik ini pun sama. Dari poin nomor 1 sampai poin nomor 6 itu adalah suatu kesatuan. Jika salah satunya hilang, maka tidak akan sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Ini ada 6 jumlahnya. Seperti itu. Kebutuhan dasar manusia itu banyak, ada kebutuhan bertahan hidup, pokok, sampai kesenangan, kasih sayang dan sebagainya. Restitusi 5 posisi kontrol, mulai dari pemantau misalnya, pembuat bermasalah, pembuat rasa bersalah, terus teman, manajer dan sebagainya. Nanti ada di belakang slide itu ada. Pak Dipekti adalah wali kelas di 11 TO2 SMK masuk pagi misalnya. Di sana ada siswa yang bernama Aris, itu hobinya makan, minta teman-temannya. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dicapai oleh Aris tadi? Ini Pak Ma'ruf ingin apa? Perhatian, caper gitu. Pak Setiawan apa misalnya? Lapar. Pak Sol? Celamit mungkin ya. Aris celamit. Bu Eka? Cicip. Miss Emi? Aris senang nyicipi makan masak. Jahil. Miss Nana? Lapar. Miss Tini? Ingin diperhatikan sama teman-teman. Caper nggih? Iya. Miss Eti? Iseng. Siap. Kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Arif tadi? Menurut Anda kira-kira alasan apa Arif melakukan hal seperti itu? Tadi sudah dijawab ya. Jika Anda mengalami situasi seperti Pak Adi Bekti, apa yang akan dilakukan? Berarti langkah terdekat, tercepat, efisien memanggil yang bersangkutan. Diajak duduk bersama, face to face, 4 mata misalnya, atau metode yang lain
digali alasan Aris tadi itu kenapa kok sampai berbuat seperti itu berulang kali ya. Jawabannya ada di tabungan. Nah, bertahan hidup mungkin Aris sudah seminggu nggak makan, kelaparan, gobek atau yang lain. Kebutuhan fisiologis, kesehatan, rumah, makanan, biologis belum waktunya bagi siswa. Penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kalau penguasaan di sini ingin diakui bahwa si Aris mungkin berkuasa di dalam kelas. Kesenangan, senang akan melihat teman-temannya ada yang pasrah, susah atau mengeluh tapi tidak berani mengutarakan. Tapi kesenangannya dalam hal yang negatif. Kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kemungkinan besar Aris itu ingin diperhatikan, tapi tidak ada yang mau memperhatikan. Kebebasan di sini artinya apa? Dia sekehendak sendiri, tanpa memperhatikan norma atau aturan yang ada di kelasnya atau keyakinan yang ada di kelas itu. KHD mengarahkan perilaku belajar dan watak siswa di sekolah dengan menitik beratkan pada peran pendidik. Pendidik diibaratkan seperti seorang petani dan tukang kebun. Siswa itu adalah benih tanaman yang ditabur oleh petani. Tanaman itu akan tumbuh subur itu tergantung dari aktornya, dari petaninya. Rajin nyiram, rajin pupuk, menyiangi, membuang gulma atau rumput. Saya jadi ingat seperti klan apa ya, Banu ya, Malika, seperti anak sendiri misalnya itu kan jadi kaya raya. Jadi kita harus menganggap, mengilustrasikan bahwa anak didik kita itu seperti tanaman yang ingin kita rawat dan kita harapkan menghasilkan hasil yang terbaik sesuai kapasitas mereka. Jagung kita mengharapkan jagung hibrida. 1 tongkol tapi 1 kintal misalnya ditimbang bisa mungkin. Nah, atau mengharapkan pohon durian menghasilkan durian yang tanpa biji misalnya. Buah juga. Gitu ya. Itu misalnya seperti itu. Jadi mengharapkan hasil yang maksimal. Kita tidak boleh mengharapkan antara pohon jagung menghasilkan pohon apel atau yang lain. Itu menyalahi kodrat. Ibarat petani sebagai guru yang menyebarkan benih atau bibit padi, tidak bisa memaksakan tanaman padi berubah menjadi tanaman lain, itu tidak bisa. Kita pun sama. Bahkan anak kita, anak kandung kita, bagi yang sudah meningkat, sudah semua gitu. Nah itu kan kita harus menyesuaikan kapasitas dan kapabilitas anak kita. Jadi tidak boleh memaksakan perempuan misalnya jadi olahragawan yang ekstrim, jangan. Jadi ikuti saja alurnya, tumbuh kembang anak, parentingnya itu jadi seperti apa. Nah kita itu posisi kita seperti itu, menganggap murid kita adalah aset berharga bagi kita, sekolah, bangsa dan negara. Lalu bagaimana peran kita sebagai guru? Peran kita sebagai guru yang pertama, memahami alasan dibalik perilaku murid yang suka minta makan, yang datang terlambat, yang suka vokal di kelas, yang jahil atau bahkan pendiam. Bahkan seorang murid yang sangat pendiam, kita harus tahu dulu alasan mereka itu hobi diam atau tidak sering mengeluarkan kata-kata itu seperti apa. Barangkali mereka itu banyak diam karena tidak ingin diketahui kebodohannya misalnya. Karena semakin orang banyak berbicara, berarti kan semakin terlihat apa yang dia belum kuasai dari kualitas pembicaraannya. Itu secara umum ya. Tapi kalau secara khusus bagi kaum pendidik itu sudah beda lagi. Yang nomor 2, berkomunikasi dengan orang tua murid. Grup
daring atau luring atau pertemuan nyata itu bisa dilakukan. Menyelenggarakan diskusi kelas, menetapkan norma-norma kebijakan. Yang nomor 4, melibatkan seluruh kelas dalam kegiatan atau diskusi yang menekankan pentingnya etika sosial. Norma adab itu nomor 1 dibandingkan ilmu. Itu saya selalu menekankan ke anak-anak, sepandai-pandainya apapun kita harus adab nomor 1. Memantau perkembangan murid yang melanggar secara teratur dan tetap berkomunikasi dengan semua pihak yang berkepentingan. Anak yang salah setelah kita bimbing, kita pantau perkembangannya, apakah sudah berubah baik atau berkurang atau bertambah buruk. Nah, kita punya solusi masing-masing. 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan seorang pendidik. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Level tertinggi terberat adalah manajer. Kita bisa fleksibel menggunakan 5 jurus yang ini tuh bisa. Cuma kadarnya itu disesuaikan sesuai kebutuhan. Jangan sampai terlalu jadi manajer melukai hati yang masih rapuh misalnya, itu jangan sampai. Kita harus bisa jadi teman yang baik. Nah, mari kita saksikan contoh penerapan 5 posisi kontrol yang tadi. Selamat menyaksikan. Ini adalah posisi penghukum. Hukum itu identik dengan kata-kata yang kasar atau yang menyakitkan. Hukum pertama biasanya si penghukum tidak pernah salah. Pasal kedua, jika salah kembali pasal 1. Sini kamu. Ekspresinya sudah terlihat. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Saya harap Bapak Ibu guru nggak ada yang seperti ini ya. Jadi anak. saya Dasar Yang di sana banyak. Yang di sana kadang menular ke sini. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Galaknya dapat ya Pak Ibu ya. Nah, ciri-cirinya apa? Semoga kita tidak ada masuk dalam ciri yang di sini. Berbicara dengan nada tinggi, seolah-olah menjadi raster kuat. Itu jangan sampai. Menghardik, menunjuk-nunjuk dengan ekspresi, berkaca pinggang. Bahasa Jawanya itu mungkin malang kerik ya. Membentak, menyakiti, menyindir. Ini akan berdampak apa? Murid jadi pendendam, berontak, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampuh. Karena apa? Susah kita itu mengcopy dan merekam dan menyimpan. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jadi mereka datang ke sini dengan senyuman, pulang melewati gerbang harus lebih tersenyum lagi. Nah, larinya bisa lebih cepat dari berangkatnya. Ini adalah yang kedua, posisi kontrol yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ini sandiwara atau actionnya perlu itu bisa di-copy untuk kita. Actionnya ya, kalau sikapnya jangan. Naren! Aktornya lumayan gagah Selamat ya. pagi, Bu. Ya Pak Aris. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen?
Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala Bisa sekolah. mendirikan Bu ya. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, ciri-ciri pembuat rasa bersalah itu apa? Dengan suara lembut, tenang, namun kata-katanya itu menyalahkan secara halus. Jadi tidak terlalu galak, tapi rasa sakitnya masuk ke dalam. Luka dalam menit di sini itu timbul. Guru akan menyatakan hal yang merasa kesalahan ada pada murid. Nah, tidak ingin tahu alasannya, seolah-olah murid selalu dicecar atau diberondong dengan pernyataan-pernyataan yang membuat mereka semakin bersalah. Dampak posisinya apa? Membuat murid merasa bersalah itu jelas, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Nah, ini yang berbahaya itu poin nomor 2. Rendah diri berarti kepercayaan dirinya akan meredup, melemah, bahkan mereka kehilangan. Karena di usia mereka tuh rekamannya masih kuat, beda dengan kita. Kita punya rasa dendam atau yang lain itu jelas. Bertolak belakang ketika kita masih kecil. Sekarang berantem, nanti sore bermain bareng. Itu mereka itu masih tidak begitu mengkopinya. Ya, kalau sudah usia SMA, K atau yang sederajat itu bisa mengakibatkan seperti ini. Dan yang ketiga itu posisi teman. Dari segi bahasa terlihat jelas berbeda dan reaksi dari pelakunya juga berbeda. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, udah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Ada kata sayang Habis kamu. ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Jadi hubungan Kamu ini antara ada-ada keduanya, saja. kedekatannya itu sangat berbeda dengan video yang 2 kali. Ciri-cirinya apa? Suara guru akan lebih ramah, cenderung bersenda gurau, fleksibel, suasananya itu lunak, tidak kaku, untuk menghangatkan suasana. Dampak posisi dari teman ini apa dampaknya? Murid tersebut akan bergantung pada satu orang. Jika berbuat salah, biasanya pinjam nama atau pamor guru tersebut. Istilah kerennya itu bersembunyi di belakang beliaunya atau di dalam ketiaknya, misalnya seperti itu. Murid tidak bermandiri, tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Karena apa? Ketergantungan. 1 dan 2 itu berhubungan. Posisi pemantau, semacam CCTV misalnya, dipantau terus, direkam. Pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ciri posisi pemantau seperti apa? Suaranya itu datar, berbeda dengan yang tadi sebagai posisi teman.
tidak emosional, tidak bersenda gurau, lebih formal. Kalau yang pertama tadi, yang nomor teman tadi sebelumnya, itu cenderung lebih ke individualis, hubungan emosional antara guru dan murid, tetapi di luar hubungan resmi secara kedinasan atau lembaga, lebih fleksibel, tercipta identitas positif dan berhasil memantau karena punya kontrol yang tadi, tidak bersenda gurau tadi, memantau pada saat guru diberikan sanksi, maka guru harus selalu mengawasi. Setelah dibina, diawasi, ada perkembangan ke arah positif, stagnan atau malah kemunduran, itu dalam pengawasan. Dampak posisi pemantau apa? Murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai-nilai kebajikan yang dituju, tidak sepenuhnya mandiri. Masih belum mandiri, tetapi lebih baik dari posisi sebelum ini, yaitu posisi teman. Ini adalah posisi yang paling ideal di video nomor 5, manajer. Tetap Naren ya, aktor utama ya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, Kak Emi mungkin. ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Masa itu waktu itu sih. Pemain utama. Ciri-ciri posisi manajer itu apa? Suaranya netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi, datar atau flat. Tercipta identitas positif. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Nah, saya sudah mencoba posisi ini, cuma levelnya level bawah. Ketika ada anak datang terlambat, saya tanya, "Mas, kok terlambat?" "Iya Pak, bangun kesiangan." "Bangun kesiangan apa tidurnya kepagian?" Mereka jawab akhirnya jujur karena dengan nada yang datar, lentur, tidak kaku, kita akhirnya jujur. "Tadi malam habis nge-game misalnya." Nah, akhirnya saya balik lagi ke anak itu, "Mas, biar besok tidak terlambat, solusinya bagaimana?" Nah, mereka akhirnya berpikir, "Oh ya Pak, saya tidak akan nge-game lagi, tidak akan bergadang." Nilai positif yang bisa diambil apa dari pertanyaan tadi? Jika saya menanyakan alasan, anak akan mencari 1000 alasan agar tidak jadi disalahkan. Nah, alasannya apa Mas terlambat? Ini Pak. Misalnya banyak sekali. Itu mereka akan mencari alasan agar dibenarkan, tidak disalahkan. Tapi ketika ditanya bagaimana caranya biar tidak terlambat, mereka akan berpikir
biar tidak terlambat maka saya harus begini. Nah, ini bisa dipakai mungkin untuk keluarga kita di rumah juga bisa, karena kita misalnya bangun pagi terlambat, nah akhirnya ditanya, atau lewat sounding mungkin ketika si anak sedang tidur kita bisikan sebelum dia tertidur lebih pulas. Jadi antara setengah sadar maklep tapi belum tidur pulas kita bisikan di telinganya, itu efektif. Jangan nakal, jangan nangis, jangan ngompol, ya misalnya bangun pagi, itu akan kerekam ke otak bawah sadar mereka. Kalau murid nggak bisa, karena mereka selalu sadar, tapi kadang tidak sadar tujuan mereka datang ke sekolah, karena titiknya banyak. Ada titik kantin, salah satunya titik teman, melanjutkan mimpi, karena lewat mimpi bisa tercapai dengan tidur. Posisi kontrol apa yang paling ideal? Di posisi manajer, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Merdeka dalam arti bukan membebaskan, tidak. Kita kembali lagi ke semboyan pendidikan kita. Tuturi handa yani. Ing madya manungkarsa ing artos sutawadha ing madya manungkarsa tuturi handa yani. Itu lengkapnya seperti itu. Kita menerapkan butuh mental yang ekstra sabar. Dengan kondisi yang karakter bangsa yang seperti ini itu bisa diterapkan, tapi dibangun dengan kesabaran. Tujuan seorang guru yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Mandiri di sini artinya apa? Tidak disuruh secara berlebihan, mereka sudah sadar sendiri. Misalnya minat bacanya ditingkatkan untuk kemandirian dalam mencari ilmu, misalnya seperti itu. Bertanggung jawab ketika menjatuhkan sesuatu harus mengembalikan lagi, memecahkan berarti mengganti, atau membuang sampah sembarangan berarti membuang sampah ke tempat sampah. Mungkin dengan slogan Lisa, lihat sampah, ambil misalnya. Mulai berlatih dan bersemangat. Restitusi apa itu? Ini proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka. Berarti kita menciptakan situasi, posisi, mengatur kejiwaan anak agar mereka sadar apa yang mereka lakukan itu salah tanpa menyakiti jiwa anak. Ini yang tersusah di sini. Menasehati tanpa melukai ada di sini. Restitusi ini dapat membantu siswa lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, memperbaiki dirinya ketika berbuat kesalahan, sehingga akan menghasilkan win-win solution, sama-sama menguntungkan. Anak tidak dirugikan, guru tidak diberatkan, anak mengambil pelajaran dari peristiwa itu yang kita harapkan seperti itu. Gambarannya segitiga restitusi, yang paling atas adalah menstabilkan, yang dua bawah itu validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Intinya ada di ketiga-tiganya itu terbentuk sebuah segitiga yang warna oranye. Anak yang tidak memakai sepatu, terlambat sekolah, tidak menggunakan sepatu hitam sesuai peraturan. Pak Lukman menegurnya dan meminta Sabrina membuka sepatu karena melanggar peraturan. Ini segitiga restitusi bisa dipakai di sini dengan mempertimbangkan 5 posisi kontrol yang ada pada disiplin positif. Penjelasannya ada di sini. Menstabilkan identitas yang tadi sudah ada di video, bahasanya
Nah, kenapa kamu terlambat hari ini? Coba kita naikkan nadanya. Datar, keras, galak. Nah, kenapa terlambat? Lebih sadis, lebih galak. Tapi kalau kita volumenya kalimat sama tapi dengan volume yang berbeda, itu akan menimbulkan pola pikir yang beda kepada si anak. Yang kedua, mengapa tidak memakai sepatu sesuai dengan aturan sekolah kita? Coba nadanya ditinggikan, keras, sambil tangan di pinggang misalnya, itu beda lagi. Validasi tindakan yang salah, itu nak, tentu kamu memiliki alasan mengapa bla 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 dan seterusnya. Itu akan beda lagi ke pola pikir mereka. Nah, keyakinan itu menghubungkan antara kesalahan anak dengan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati di dalam kelas atau dimanapun sesuai dengan kesepakatan bersama. Itu namanya menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang telah dilanggar. Nah, kita kembali lagi ke anak tersebut. Kalau tidak pakai sepatu hitam, berarti keyakinan apa yang telah dilanggar. Itu peraturan tentang ABCDE misalnya seperti itu. Atau menanyakan tidak terlambat misalnya. Itu bagaimana caranya? Yang seperti kita bahas tadi, menanyakan solusi agar tidak terlambat dari anak sendiri itu bagaimana? Saya hampir finish dengan kesimpulan dari materi hari ini. Untuk mewujudkan budaya positif memerlukan waktu yang tidak singkat dan melibatkan seluruh pihak sekolah. Untuk mewujudkannya perlu bersama-sama, tidak bisa sendiri, bergerak sendiri. Hasilnya untuk semua itu nggak bisa. Berarti kerja bareng-bareng, bergerak bareng-bareng, hasilnya untuk bareng-bareng juga. Mari bergandengan tangan mendukung satu sama lain, berkolaborasi. Syaratnya kolaborasi harus rendah hati. Kalau tidak rendah hati, kolaborasi akan banyak masalah di dalamnya. Keras sama kerasnya, kuat sama kuatnya itu tidak akan jadi. Mari dengan tulus menempatkan diri kita, belajar saling memahami kebutuhan dasar peserta didik kita. Semoga proses ini memberikan dampak positif bagi sekolah kita tercinta dan membawa murid-murid menuju kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan kita cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak?
Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.